Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisna Fita Ratnasari, mahasiswa dari Profesi Dietitian. Di sini saya akan menerangkan hasil review artikel tentang nutrigenetik. Untuk artikel review sendiri yaitu yang berjudul Influence of Genetic Polymorphism and Habitual Caffeine Intake on the Change in Blood Pressure, Pulse Rate and Calculation Speed After Caffeine Intake, a Prospective Double-Blind Randomized Trial in Healthy Volunteer dari Yoshihara et al. Tahun 2019. Untuk latar belakang artikel ini sendiri, yaitu artikel ini dipublikasikan di Journal of Paramedic Science dan ditulis pada tahun 2019 dan sudah disitasi sebanyak 11 kali berdasarkan Google Scholar dan sebanyak 4 kali berdasarkan PubMed. Adanya efek kafein yang terdapat mempengaruhi kerja sistem saraf dan parameter hemodinamika berupa tekanan darah, denyut nadi, dan psikoaktif berupa kecepatan menghitung. Dari artikel ini, kafein dapat mempengaruhi reseptor adenosin atau A2A yang menyimpan beberapa polimorfisme dan dopamin D2, yaitu polimorfisme CY450 yang terlibat dalam metabolisme kafein. Penelitian ini juga bertujuan ingin melihat kontribusi poliferolisme gen dan kebiasaan konsumsi kafein terhadap perubahan parameter hemodinamik dan psikoaktif. Untuk metode dari artikel ini sendiri, yang pertama yaitu penelitian ini dilakukan di Jepang dari April 2013 sampai Juni 2015 dan melibatkan 201 responden yang berusia 20 sampai 37 tahun yang berada di Kyushu University of Medicine yang memiliki polimorfisme ADORA 2A dan DRT2 dan CYP1A2. Pada responden ini dibagi menjadi dua kelompok yang berkafein sejumlah 130 dan kelompok tanpa kafein sejumlah 71. Pada kelompok tanpa kafein diberi kopi instan atau Nescafe Gold Blend 150 ml tanpa kafein, dan pada kelompok berkafein ditambah dengan 200 mg kafein, yaitu kafein hidrat. Dalam 2 gram kopi instan Nescafe Gold Blend mengandung kafein 1,8 mg. Untuk data pemeriksaan yang dilihat adalah parameter hemodinamika berupa SBP, DBP, dan denyut nadi, dan parameter psikoaktif berupa kecepatan menghitung dan diukur sebanyak 8 kali. Selanjutnya ada metode pengukuran psikoaktif yang dievaluasi adalah kecepatan menghitung menggunakan keras uji Kraepelin yang berupa tes penjumlahan dan perkalian. Perhitungan dilakukan 3 kali dengan waktu menghitung 45 detik dengan interval 30 detik. Dari 8 data yang diukur, yang dianalisa adalah data ketiga dan 4 serta data ke-7 dan ke-8. Untuk karakteristik responden dilihat dari kebiasaan konsumsi kafein dan genotip. Kebiasaan konsumsi kafein responden dibagi menjadi 2, yaitu konsumsi rendah sebanyak 90 mg per hari atau secangkir, dan konsumsi tinggi yaitu lebih dari 90 mg per hari atau lebih dari secangkir. Yang selanjutnya, DNA genom diekstrak dari air liur sebelum minum kopi berupa polimorfisme ADORA 2A dan DRT2 serta CYP1A2 yang ditentukan dengan PCR. Untuk hasilnya, yaitu hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan SPP, DPP, kecepatan menghitung, dan penurunan denyut nadi pada kelompok berkafein secara signifikan tanpa melihat polimorfismenya. Pada kelompok berkafein yang mengonsumsi kafein lebih dari 90 mg per hari tidak menunjukkan adanya peningkatan SPP secara signifikan pada polimorfisme ADORA 2A, dan pada CYP1A2 CC juga tidak ada peningkatan SPP dan DPP. Poliferolisme gen tidak berpengaruh pada kecepatan menghitung. Pada kelompok yang berkafein lebih dari 90 mg per hari menunjukkan adanya peningkatan SPP dan DPP secara signifikan pada polimorfisme ADORA 2A dan CYP1A2. Untuk
Hasil diskusi pada penelitian ini, dalam penelitian ini, polimorfisme ADORA 2A tidak menunjukkan adanya peningkatan SPP. Hal ini mungkin saja karena ADORA 2A tidak memiliki peran yang besar dalam peningkatan tekanan darah. Sedangkan pada polimorfisme CYP1A2 ada peningkatan SPP terutama pada orang dengan alel C atau CC. Hal ini dikarenakan genotip CC pada CYP1A2 berkaitan dengan perubahan tekanan darah yang disebabkan konsumsi kafein serta aktivitas enzim yang rendah sehingga terjadi peningkatan efek kafein meskipun konsumsi kafeinnya rendah. Pada efek parameter psikoaktif tidak ada perubahan dengan polimorfisme dikarenakan mungkin pengukuran kecepatan menghitung tidak tepat untuk mengukur parameter psikoaktif meskipun tesnya sudah dimodifikasi. Selanjutnya, keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama, sampel yang digunakan cukup besar tetapi tidak bisa untuk menyimpulkan kontribusi polimorfisme gen dan konsumsi harian kafein karena strata kecil. Yang kedua, tidak bisa mengukur perbedaan kadar kafein dalam darah di masing-masing kelompok meskipun saat melakukan pengecekan kadar kafein dalam darah tidak berbeda. Yang ketiga, konsumsi kafein harian berdasarkan klasifikasi standar nasional serta tes kecepatan menghitung sudah menggunakan tes yang dimodifikasi tetapi tidak ada validasi. Peneliti berharap adanya penelitian lebih lanjut untuk mengatasi keterbatasan serta untuk memperjelas efek dari faktor ini pada sistem kardiovaskular dan sistem syaraf autonom. Berikut poster untuk artikel ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.